Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah mencari beberapa saat, Xiaoyan tidak menemukan alam dewa kuno sehingga membuatnya bingung dan menyadari ada perubahan aneh di kampan tempatnya berada. Setelah mencari dan menelusuri bintang-bintang di sekitarnya, Xiaoyan dan tahanan roh menyadari bahwa mereka terjebak di dalam ruang lain. Di dalam alam roh ini, aku memenjarakan 3 raja iblis. Bahkan aku tidak tahu kedalaman kekuatan mereka. Setiap keabadian para dewa yang masuk akan berakhir dengan kematian. Jadi dia juga tidak mungkin bisa lepas dari kematian. Di lautan Kampan, sesosok bayangan muncul dengan senyum yang penuh percaya diri. Di sekitarnya ada banyak prajurit Taisu. Namun hanya dia yang tidak mengenakan baju besi dewa, melainkan mengenakan jubah panjang. Jelas dia bukan berasal dari Taisu. Seperti yang diharapkan, Buddha dari dunia misterius surga barat memang sungguh sangat hebat. Aku sudah lama mendengar tentang namamu. Sekarang, aku akhirnya bisa melihat kekuatanmu secara langsung. Ucap seseorang di antara beberapa prajurit keabadian Taisu langsung mengungkapkan kekagumannya. Sosok yang dipanggil Buddha ini mengenakan jubah kasaya dan memiliki tonjolan daging di kepalanya. Di lehernya terdapat untayan manik-manik Buddha yang memancarkan cahaya keemasan yang samar. Dengan tubuh gemuk dan besar, wajahnya tampak kasar dan terlihat sangat aneh. "Mana hidangan milikku?" teriak sosok ini ke arah prajurit Taisu sambil melambaikan tangannya. Segera prajurit Taisu bergegas menghantarkan makanan mewah ke hadapannya. Sosok Buddha ini langsung mengambil sepotong daging besar dan melahapnya. Melihat Buddha tersebut makan dengan lahap, para prajurit Taisu tampak bingung. Lagi pula mereka sudah lama tidak menunjukkan minat pada makanan. Aku sama sekali tidak tertarik pada makanan. Meskipun mereka berbicara dengan hormat, namun terlihat dari wajah mereka bahwa mereka merasa risih saat melihat tubuh gemuk Buddha yang hampir membuat jubahnya tidak muat. Namun kekuatannya mampu menerobos keabadian para dewa. Saat dia membuka mulutnya untuk memakan makanan, dia juga menunjukkan mulutnya dengan gigi emasnya. Sepertinya sekeras apapun makanan itu, dengan gigi emasnya dia mampu menghancurkan segalanya. Saat berikutnya beberapa kapal Dewa Taisu dan semua prajurit Taisu kembali ke markasnya. Sehingga Kampan kembali damai seperti sebelumnya. Tidak lama kemudian, beberapa pelangi muncul dari Kampaan. Aura adik laki-laki menghilang di sini. Dia bilang akan kembali secepatnya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Keyun melayang di dalam Kampan dan di belakangnya ada 3 sosok lainnya. Tentu saja keterlambatan Xiaoyan kembali ke alam dewa kuno telah membuat mereka khawatir. Sial, kenapa aku baru meninggalkan alam dewa kuno untuk mencarinya? Jika aku tahu dia akan menghilang, aku seharusnya pergi bersamanya. Bagaimanapun dia adalah guru kita. Kakak senior, jangan khawatir. Bahkan dalam bahaya ini, dia pasti akan mengubah bencana menjadi keberuntungan. Apalagi ratu juga tidak memiliki instruksi. Artinya guru tidak akan berada dalam bahaya. Mungkin itu adalah takdirnya. Meskipun Sang Sengjun juga memiliki kekhawatiran di wajahnya, tetapi setelah memikirkannya baik-baik dia merasa sepertinya tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun adik laki-laki juga masih tidak begitu kuat untuk menjaga dirinya sendiri, aku akan mencari di sekitar area ini. Mungkin kita akan menemukannya di sekitar bintang-bintang ini. Jika tidak ada, kita harus pergi ke bulan dan bintang di dekat benteng Taisu. San Sengjun segera mengangguk. Tentu saja mereka sangat mementingkan keselamatan Xiaoyan. Namun Xiaoyan yang tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya
mungkin tidak dapat berempati dengan emosi ini. Di mata mereka, Xiaoyan bukan hanya yang mulia, dia juga guru mereka. Sementara itu di suatu tempat di ruang tempat Xiaoyan berada, dia masih berkeliaran tanpa tujuan. Wah, ada mainan baru yang datang. Pada bintang tertentu di ruangan ini, sepasang mata berbentuk berlian tiba-tiba terbuka dan ada aliran nafas yang datang dari sekelilingnya. Meski aku tidak bisa meninggalkan dunia ini, tetapi sangat menyenangkan berada di sini. Ada banyak persembahan dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang dia telah mengirim makhluk di langkah keabadian kaisar. Tidak buruk. Suara berat sosok itu bergema lalu dia berdiri perlahan. Itu bukan humanoid melainkan makhluk dengan tubuh manusia dan berkepala buaya. Tubuhnya tampak ditutupi dengan sisik padat, dia juga memegang pedang raksasa dan mata binatang itu penuh kegembiraan. Pada saat yang sama di bintang lain yang diselimuti salju, ada sesosok bayangan hitam yang sedang duduk di sebuah gunung dengan lengan bersilang dan tersenyum sinis. Terlihat ada tanda api di antara kedua alisnya. Akhirnya pria gendut itu mengirim mangsa ke sini. Sudah lama aku kesepian. Sekarang mari kita bersenang-senang. Tepat ketika Xiaoyan sedang bergegas di luar angkasa, dia merasakan fluktuasi aneh datang dari kehampaan. Seketika ruangan itu hancur seperti cermin dan sinar cahaya langsung menderu ke arahnya. Segera dua sosok muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, sosok bertubuh aneh dengan kepala buaya berlari ke arahnya. Kemudian mengayunkan pedang besarnya. Kekuatan pedang ini segera menyelimuti Xiaoyan dengan aura yang menakjubkan. Dengan cepat Xiaoyan menghindar dan melirik ke arah dua sosok aneh itu. Kukira di sini tidak ada kultivator. Meskipun kalian berdua agak jelek, tetapi itu lebih baik daripada tidak ada orang sama sekali, ucap Xiaoyan. Pada saat ini sosok berbaju hitam itu menatap Xiaoyan dengan dingin. Kemudian api hitam muncul di tangannya. Hanya keabadian kaisar, kau berani sekali menghina kami dan berbicara arogan. Apakah kau belum pernah mendengar tentang Raja Iblis Api Hitam dan ingin merasakan kekuatan api iblis sejatiku? Pria berjubah hitam itu mengangkat tangannya. Kemudian api hitam muncul dari tangannya dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Yang paling kubenci adalah orang yang menyebutku buruk rupa. Siapapun tidak boleh mengatakan itu. Makhluk berkepala buaya itu langsung meraung dengan marah. Dia segera bergegas menyerang Xiaoyan dengan niat membunuh yang kuat. Dia menggenggam kapak ganda dan sekarang mengangkat tangannya hingga jaraknya hanya 1 kaki dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, cahaya kemasan memercik kemana-mana yang menyebabkan makhluk berkepala buaya menjerit. Seketika tubuhnya melesat ke belakang, matanya melebar dan melihat Xiaoyan dengan ngeri. Kekuatan fisik yang kuat, bahkan lebih kuat dari buaya tiran. Sosok itu langsung bergumam ketakutan dan ada ketidakpercayaan yang melintas di matanya. Sekarang giliranmu, ucap Xiaoyan langsung menggerakkan pedangnya ke sosok berjubah hitam. Dia juga menatap dengan keterkejutan di matanya saat makhluk berkepala buaya itu terdorong mundur. Namun dia mendengus dingin dan mengangkat tangannya. Segera api hitam itu melonjak dan berubah menjadi telapak tangan api raksasa lalu menampar ke arah Xiaoyan. Melihat ini Xiaoyan hanya tersenyum, lalu melancarkan serangan dengan api 3 warna yang dahsyat. Api 3 warnanya segera membakar api milik sosok berjubah hitam sehingga membuat mereka berdua terkejut dengan kekuatan sejati Xiaoyan. Kau adalah penguasa api yang sebenarnya. Maaf aku buta sebelumnya, dan aku sungguh tidak tahu diri. Panggil saja aku Xiao Hei, ucap Raja Iblis Api Hitam segera berlutut dengan hormat. Tentu saja dia tahu jenis api seperti apa yang baru saja dilepaskan oleh Xiaoyan. Bagaimanapun, masing-masing dari 3 api ini adalah Raja Api. Nyala api miliknya bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan milik Xiaoyan. Dasar pengecut. Makhluk dengan kepala buaya segera mengumpat namun Xiaoyan hanya mengabaikannya. Bagaimanapun, hal yang terpenting sekarang adalah keluar dari jebakan ruangan ini.
Xiaoyan melihat kedua makhluk yang tadinya menyerangnya dan sekarang menyerah tanpa pertarungan yang berarti. Setelah merenung sejenak, dia kemudian bertanya, "Kalian tahu ini tempat apa?" Xiaoyan langsung memandang keduanya dengan tatapan yang tegas. "Apakah kau juga ditipu oleh pria gendut itu? Ruang ini adalah dunianya pria gendut sialan itu. Dia menggunakan harta karun sialan untuk menjebak kami. Jika aku bertemu pria gendut itu, aku akan langsung mencabik-cabiknya hidup-hidup," jawab makhluk berkepala buaya dengan nada yang marah. Dia juga mengetuk dadanya untuk membuat momentumnya sendiri. "Buddha, apa maksudmu?" ucap Xiaoyan bertanya lagi dan dia tampak sangat bingung. Bagaimanapun, dia tidak memiliki petunjuk bagaimana dia bisa terjebak di sini. Buddha yang bertubuh gemuk dan bergigi emas dikatakan dia begitu kuat dan mampu menggigit semua yang ada di dunia. Dia juga memiliki kemampuan yang melampaui kita semua. Setelah mendengar kata-kata ini, segera Xiaoyan mengerutkan keningnya. Setelah menginterogasi mereka, Xiaoyan mendengar nama Buddha gendut yang membuatnya terkejut. Sosok Buddha gendut, apakah dia juga berasal dari dunia Taisu? Tanya Xiaoyan. Ini pertama kalinya Xiaoyan mendengar gelar seorang Buddha. Jadi mau tidak mau dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Taisu? Siapa yang berasal dari dunia Taisu? Kita semua berada di dunia misterius surga barat. Makhluk berkepala buaya itu melambaikan tangannya dan berkata dengan sedikit bingung. Xiaoyan langsung terkejut saat mendengar ini. Dia tidak pernah menduga akan benar-benar berada di dunia misterius surga barat. Jika dia tidak bergabung di pertemuan alam dewa kekacauan, mungkin Xiaoyan tidak akan pernah mendengar nama dunia ini. Namun sekarang dia tahu bahwa dunia misterius surga barat juga merupakan salah satu dari dunia terkuat. Hal ini bisa dinilai dari informasi yang diperolehnya pada pertemuan di alam dewa kekacauan. Bahkan sosok nomor 3 yang berasal dari dunia misterius surga barat mengatakan bahwa dunia ini damai dan baru belakangan ini terjadi fluktuasi. Mengapa orang-orang kuat dari dunia misterius surga barat berkelompok dan membantu Taisu? Ucap Xiaoyan. Mendengar ini, mata makhluk berkepala buaya berangsur-angsur menyipit. Ekspresi Raja Iblis Api Hitam juga sedikit berubah. Saat berikutnya, Xiaoyan tidak berkata apa-apa lagi, sebaliknya dia langsung menuju ke arah di mana mereka berdua berada. "Hei, jangan datang ke sini. Aku sangat takut." Makhluk berkepala buaya itu terkejut dan segera menghindarinya. Meskipun Raja Iblis Api tidak mengatakan apapun, namun dia juga mulai menghindar dengan kecepatan penuh. Saat Xiaoyan mengubah posisi dengan kecepatan yang sangat tinggi, ruang itu tiba-tiba meledak. Dan seekor beruang guntur putih yang menggelegar tiba-tiba muncul. Jika Xiaoyan tidak menghindar, maka cakar beruang yang menyapu itu akan mengenainya. "Berani sekali kalian berkelompok untuk melawanku." Mata Xiaoyan menjadi gelap saat makhluk berkepala buaya melambaikan tangannya dan buru-buru membuka mulutnya untuk berdalih. "Itu bukan urusanku. Jangan pukul aku. Kalian berdua pasti sengaja menunda waktu untuk memberikan kesempatan kepada beruang putih ini untuk membuat rencana, bukan?" Xiaoyan tidak memperdulikan keduanya lagi, tetapi berbalik melihat beruang putih raksasa di kejauhan yang tingginya ratusan kaki. Segera tombak pemecah bencana yang diselimuti guntur Haotian muncul di tangannya. Adapun cakar beruang itu juga diselimuti oleh guntur. Meskipun itu juga merupakan guntur yang kuat, tetapi dibandingkan dengan jantung guntur milik Xiaoyan masih terdapat perbedaan beberapa tingkatan. Kemanapun tombak pemecah bencana menyapu, guntur akan menderu-deru dan langsung menuju ke arah beruang putih. Segera beruang putih mengangkat cakarnya dan terjadi konfrontasi dengan tombak pemecah bencana. Dalam sekejap, guntur Haotian mengalir ke seluruh tubuhnya. Kekuatan guntur Haotian yang dahsyat segera mengakibatkan beberapa lubang berdarah di tubuhnya, sehingga terjadi pendarahan yang tidak akan berhenti. Asal-usul guntur, siapa orang ini sebenarnya? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki dua kekuatan asal muasal?
Api dan guntur termasuk dalam atribut kekerasan. Bagaimana dua kekuatan ini bisa berada di dalam satu tubuh di saat yang bersamaan? Jika keduanya tidak kompatibel, tubuh bisa meledak dalam sekejap mata. Mata biru beruang putih itu menunjukkan keterkejutan, dan tubuhnya yang tinggi ratusan kaki tiba-tiba langsung menyusut. Dalam sekejap, tingginya hanya setengah dari Xiaoyan. Dan dia juga tampak seperti anak beruang yang baru lahir. Dia juga terlihat agak lucu. Bagaimanapun, dia merupakan anggota klan beruang Xuanlei. Hanya untuk menghindari pemukulan, dia berpura-pura terlihat manis. Cih, sungguh disayangkan. Suara menghina makhluk berkepala buaya terdengar dari sisi Xiaoyan. Saat melihat beruang di depannya yang tidak punya niat bertarung, Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan mengambil kembali tombak pemecah bencana. Kalian berdua hanya mengulur waktu untuk pertarungan ini. Xiaoyan mengerti bahwa mereka pasti mengetahui keberadaan beruang putih ini dan sengaja menunda waktu untuk menciptakan peluang baginya, sehingga memberinya kesempatan untuk berkelompok melawan dan menyerangnya diam-diam. Tuan, tenanglah, ini sungguh tidak adil. Aku bersumpah demi penampilanku, jika aku berbohong itu akan membuatku menjadi lebih jelek. Ucap makhluk berkepala buaya itu mengangkat 4 jarinya untuk meyakinkan Xiaoyan. Apakah ada praktisi lain di sini? Ucap Xiaoyan bertanya dengan nada suara yang dingin. Tuan, itu sudah hilang semuanya. Sudah tidak ada lagi dan hanya tersisa kami 3 monster. Saat ini makhluk berkepala buaya itu merendahkan suaranya dengan sangat pelan, seolah tidak bisa bernafas. Dia bahkan menyebutkan dirinya sebagai monster. Saat ini Xiaoyan tidak punya waktu untuk memberikan mereka pelajaran. Bagaimanapun, dia harus menemukan jalan keluar dari sini secepatnya. Kalian pasti sudah lama berada di dimensi ini, dan seharusnya kalian tahu di mana letak kekurangannya. Atau bagaimana cara bisa pergi dari sini? Makhluk berkepala buaya Raja Iblis Api Hitam dan Beruang Putih berdiri di depan Xiaoyan seperti seorang murid yang sedang ditanyai oleh gurunya. Mereka semua berdiri dengan patuh. Jika dilihat dari tindakan mereka, Xiaoyan merasa mereka bukanlah pengecut. Namun ini seperti lebih baik dipukuli dan menundukkan kepala daripada dibunuh. Aku hanya tahu sedikit tentang ini. Ucap makhluk berkepala buaya itu berbicara lagi. Suaranya terdengar masih pelan saat mengatakannya. Ada titik lemah di ruang angkasa. Namun tidak peduli seberapa lemahnya itu, bahkan dengan kekuatan yang kami miliki kami tetap tidak dapat membukanya. Tetapi jika kau ingin pergi selain menerobos ruang angkasa masih ada cara lain. Ucap makhluk berkepala buaya itu berkata lagi dengan pelan dan mengucapkannya dalam satu tarikan nafas. Xiaoyan langsung menegur dengan marah untuk menghidupkan suasana. Bagaimanapun, makhluk berkepala buaya itu seolah-olah membuat suasananya menjadi menegangkan. Apakah ada cara lain? Tanya Xiaoyan. Ada cara lain? Ya, ada. Yaitu hancurkan semua bintang di angkasa ini. Itu seharusnya bisa membuat budak gendut itu muncul. Dengan kekuatanmu, kau pasti bisa membunuh babi gemuk itu. Ucap makhluk berkepala buaya berkata sambil memamerkan giginya dengan nada suara yang marah. Mereka sudah lama terkurung di sini dan tentu saja mereka sangat membenci budak gendut itu. Mendengar ini, Xiaoyan mengerti ketiganya sedang menunggu penyelamat yang kuat datang. Kemudian membawa mereka keluar dari dimensi ini. Xiaoyan sudah melakukan perjalanan melalui bintang-bintang ini dan melihat bahwa kota-kota makhluk hidup itu memang nyata. Mereka juga punya jiwa dan segala sesuatunya tumbuh secara normal. Sehingga cara kedua yang disebutkan makhluk berkepala buaya jelas tidak mungkin untuk dilakukannya. Bagaimanapun masih ada tahanan roh, jadi tidak perlu melakukan opsi yang kedua. Dia hanya perlu menemukan kekurangan ruangannya kemudian menerobos dan meninggalkan ruangan ini. Ayo pergi ke tempat terlemah ruangan ini. Ucap Xiaoyan. Tuan tetaplah seorang dewa. Berbeda dengan monster seperti kami yang hanya ingin memakan orang.
Ucap makhluk berkepala buaya itu tertawa. Dia juga menggaruk kulit kepalanya dengan cakarnya, sehingga mengeluarkan suara berderak. Ketika dia menyeringai, Xiaoyan bahkan bisa melihat ada jari manusia di antara giginya. "Tuan, ikut kami, aku akan membawamu ke sana." Xiaoyan memandang makhluk berkepala buaya yang berpura-pura menjadi manis dan berkata. Adapun beruang putih itu tercengang mendengarnya. Kemudian tubuhnya langsung menjelma menjadi ratusan kaki. Xiaoyan segera duduk di bahunya, segera mereka berubah menjadi pelangi panjang dan menyapu ke arah depan. Namun pada saat ini, sebuah celah besar tiba-tiba muncul di angkasa. Seolah-olah langit telah terkoyak. Di sepanjang celahnya, ada satu mata yang terbuka dan menatap ke dalamnya. Seolah-olah ruangan ini adalah dunia di dalam sakunya. "Matilah!" teriakan tajam segera terdengar darinya. Ketiga monster itu merasakan sesak di dada mereka dan segera batuk seteguk darah. Hanya Xiaoyan yang tidak merasakan apapun. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap mata yang mengintip di celah itu. Saat melihat Xiaoyan memancarkan niat membunuh yang kuat, sorot tajam mata itu tertuju pada Xiaoyan sebentar. Kemudian menghilang bersamaan dengan cahaya di ruang angkasa yang juga menghilang. "Apakah dia selalu seperti itu?" tanya Xiaoyan. "Masalahnya meskipun kita adalah monster, tetapi kita juga bukan orang yang baik," ucap makhluk berkepala buaya dengan penuh kebencian. "Ayo cepat, jika terlambat, itu akan membawa perubahan," ucap Xiaoyan langsung berkata dengan tegas. Karena tidak ada penundaan lagi, ketiga pelangi di angkasa langsung bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.